Om Swastiastu. Saya Wayan Balanggede Sriantara dari Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Dalam rangka Bulan Bung Karno Provinsi Bali 2020, salah satu ajaran Trisakti Bung Karno yaitu mempengaruhi secara ekonomi melalui kedaulatan pangan di desa. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan di desa, harus dimulai dari mewujudkan kedaulatan pangan di keluarga. Untuk itu, marilah kita manfaatkan pekarangan rumah kita sebaik mungkin dengan menanam hortikultural seperti terong, cabai, tomat, dan lain sebagainya. Sesungguhnya di dalam pemanfaatan pekarangan rumah dan untuk menanam tanaman hortikultural itu bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan cara hidroponik, aquaponik, kemudian dengan menggunakan polybag atau ditanam langsung seperti yang saya lakukan di sebelah saya ini. Di kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam tanaman hortikultural secara sederhana. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan yaitu pertama, kita tentukan di mana kita akan menanam, di mana kita akan membuat kebun. Langkah selanjutnya yaitu kita bersihkan tempat yang nantinya kita gunakan untuk berkebun dari tanaman liar, rumput liar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ketika sudah bersih, barulah kita gemburkan tanah. Nah, pada saat kita menggemburkan tanah, bisa kita tambahkan pupuk organik. Penambahan pupuk organik pada saat kita menggemburkan tanah itu bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah dan juga nantinya memberikan nutrisi pada tanaman yang akan kita tanam. Pupuk organik itu bisa menggunakan kotoran sapi, kotoran ayam, dan kalau misalnya tidak ada, kita bisa membeli pupuk organik. Sudah banyak juga yang dijual di toko-toko pertanian. Tahapan selanjutnya yaitu kita menyediakan bibit. Nah, untuk bibit sendiri itu kita bisa membuatnya langsung ataupun biar cepat kita bisa membeli di toko pertanian, dan untuk bibit yang sudah siap tanam juga sudah banyak dijual secara daring atau online. Selanjutnya ketika lahan sudah siap untuk kita tanam dan juga bibit sudah ada, kita memasuki tahap penanaman. Pada saat penanaman itu kita tata sesuai dengan selera kita, dan juga saran saya untuk jenis tanaman yang tinggi seperti tanaman cabai, terong, tomat kita taruh di bagian belakang. Nah, untuk yang jenis tanaman pendek seperti sayur hijau,
sawi, pokcai itu kita taruh di bagian depan. Untuk perawatan itu kita cukup menyiram 1 atau 2 kali sehari sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya tanahnya sudah basah, itu kita tidak perlu untuk menyiramnya lagi. Sebagai perawatan tambahan, kita mesti menambahkan pupuk 1 minggu sekali berguna untuk memberikan nutrisi tambahan kepada tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dengan subur. Nah, yang perlu kita ketahui juga, di dalam kita menanam tanaman itu pastinya ada hama. Nah, dalam menanggulangi hama, usahakan kita tidak menggunakan pestisida. Hama seperti itu daun, ulat, seperti itu, biasanya saya menggunakan air rendaman tembakau yang saya tambahkan dengan air biasa dengan perbandingan 1:10, satunya untuk air rendaman tembakau dan 10-nya untuk air putih biasa. Itu saya gunakan untuk menyemprot. Karena apa? Karena apa yang kita tanam nantinya kita akan konsumsi. Untuk itu kita harus menggunakan pupuk organik biar apa yang kita makan itu lebih sehat. Dimana di sini dulunya saya gunakan untuk menaruh tanaman dalam pot, ya, bunga hias. Tapi setelah saya pikir-pikir, tidak begitu banyak manfaat yang bisa saya dapatkan bersama keluarga selain hanya keindahan. Tetapi sekarang setelah saya menanam tanaman hortikultural, selain keindahan, juganya sangat bermanfaat bagi saya bersama keluarga nanti. Dengan halaman yang tidak luas, tetapi di sini saya banyak memiliki tanaman, ya, seperti ada terong, kemudian ada cabai yang sudah mulai berbuah, kemudian ada tomat, kemudian ada seledri, ada pokcai, kemudian ada sayur hijau, ada kangkung, juga ada selada. Nah, untuk itu di kesempatan ini saya ingin mengajak, marilah kita bersama-sama manfaatkan sekecil apapun pekarangan kita untuk menanam tanaman hortikultural sehingga nantinya ketahanan pangan di keluarga, ketahanan pangan di desa itu bisa terwujud. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Om Santi 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 Om.